Oke, halo Twips, kembali lagi bersama Sandy. Woi. Jadi kali ini Sandy ingin membuat serangkaian tutorial yang Sandy kasih judul Sandy Style Tutorial, dan di sini adalah episode yang pertama. Dan ini ada Dirkyub juga. Oke. Jadi kali ini Sandy Style Tutorial yang pertama ini akan membahas tentang BLD. Nah, BLD atau blindfolded. Jadi BLD di sini langsung Sandy ngajarin yang M2. Sebelum saya melanjutkan, teman-teman perlu mengetahui konsep dasar dari blindfolded. Nah, untuk blindfold ini caranya berbeda seperti kita bermain 3x3. Jadi kalau 3x3 speed itu menyelesaikannya lantai per lantai atau menggunakan F2L. Sedangkan untuk BLD teman-teman tidak menggunakan lantai per lantai, tapi kita menyelesaikan Rubik ini piece per piece atau bagian demi bagian. Jadi piece ini misalnya piece kuning hijau, terus piece biru merah, piece putih oranye, lalu misalnya kuning oranye hijau, merah hijau putih, dan seterusnya. Itu kita menyelesaikannya bagian demi bagian atau piece per piece. Nah, kemudian karena kita menyelesaikannya piece per piece, jadi kita membutuhkan yang dinamakan dengan buffer. Buffer ini ada buffer position dan buffer piece. Buffer ini jadi gampangannya itu adalah tempat kita memulai untuk mengerjakan BLD. Buffer piece yang ada di M2 adalah piece putih merah. Jadi ketika dapat putih merah ya nanti akan ada caranya. Dan buffer position ini ada di posisi putih merah atau merah putih, sama saja. Nah, tapi untuk buffer position jadi kita nanti akan memulainya dari piece putih merah ini. Maksudnya bagaimana? Jadi kita akan memulai dari putih merah. Maksudnya bagaimana? Jadi kita akan memulai ke kuning hijau. Misalnya saya di sini akan memulai menembak ke kuning hijau. Nah, bisa dilihat kuning hijaunya sudah jadi. Nah, tapi di sini juga ada yang dinamakan dengan side effect. Jadi ketika kita melakukan eksekusi M2 tadi, yaitu algoritma untuk menembak, itu akan ada side effect, yaitu efek samping yang terjadi dari melakukan algoritma tersebut. Nah, tapi santai aja, side effect ini akan hilang ketika kita melakukan algoritma M2 atau algoritma untuk menembak tadi sebanyak 2 kali. Nah, tapi bukan berarti kita melakukan M2 terus M2 lagi ya, tapi nanti untuk menembak ke yang lainnya, nah nanti akan jadi solve seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Itu untuk buffer piece dan side effect yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu. Nah, side effect dari M2 ini, center piece yang tertukar, jadi kuning dan putih tertukar, merah dan oranye juga tertukar, serta piece DB dan UF yang tertukar, yaitu putih oranye dan kuning merah itu tertukar. Bisa dilihat ya. Nih. Nah, misalnya saya melakukan M2, jadi di sini ada M2, saya dari putih merah akan menembak ke posisi kuning oranye di belakang seperti ini. Jadi ini putih merah dan kuning oranye sudah tertukar, namun dengan ada side effect yang ada di sini. Kemudian hal yang perlu diketahui yaitu kita akan menggunakan setup move. Apa itu setup move? Jadi setup move itu adalah gerakan yang kita lakukan sebelum melakukan algoritma yang mengubah piece. Dalam kasus ini yaitu M2. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya dari putih merah, kalau kita melakukan M2 kita hanya akan menembak ke posisi kuning oranye. Ketika kita ingin menembak misalnya ke posisi merah hijau, itu kita harus melakukan setup move terlebih dahulu untuk meletakkan posisi merah hijau ini ada di posisi kuning oranye ini. Misalnya seperti ini. Jadi setup move ini urutannya nanti melakukan setup move, kemudian kita melakukan M2, lalu menggunakan undo setup. Jadi misalnya saya ingin menembak ke posisi merah hijau. Saya melakukan setupnya seperti ini, U R U aksen. Ini hanya contoh saja. Lalu kemudian saya melakukan M2 dan kemudian saya mengundo setup, yaitu dengan U R aksen U aksen. Teman-teman bisa melihat bahwa piece yang tertukar pada kali ini adalah dari putih merah ini terpindahkan ke merah hijau. Dan side effect yang terjadi adalah ini, center piece yang tertukar ini tadi, serta ini putih oranye dan merah kuning. Ini tertukar. Dan tertukar di sini sama di sini. Sekarang lebih kelihatan ya. Kenapa sih kok ada setup move? Nah, selain untuk memindahkan posisi merah hijau ke posisi kuning oranye ini untuk kita tempatkan M2,
Setup move juga akan mencegah perubahan side effect yang terjadi. Misalnya, kita tadi ingin menembak dari posisi ini, kita ingin menembak ke merah hijau. Supaya kita bisa melakukan dengan cara R2 aksen. Nah, tapi kalau kita M2, nah side effect-nya hancur semua nih. Tuh, ini ada side effect yang nggak jadi. Itu dari side effect tadi. Jadi, kita harus menggunakan setup move di mana kita selain memindahkan ini juga tidak merusak side effect yang ada. Ya, sementara kita merusaknya dengan U, tadi ini kita rusak ya, tapi dengan R kita memasukkan piece-nya, lalu dengan U aksen kita mengembalikan side effect yang ada. Lalu ke M2, lalu kita U untuk mengembalikan piece merah hijau ke posisi yang benar, lalu kita menggunakan R aksen. Ini benar, lalu kemudian U aksen untuk menghilangkan side effect yang ada. Membenahi side effect yang sudah kita buat tadi. Baik, jadi setup move itu gerakannya itu minimal 3 gerakan. Jadi nggak bisa cuma 2 gerakan, apalagi 1 gerakan. Misalnya kita ingin menembak ke posisi kuning biru, langsung di U saja, lalu M2, U aksen, hancur semua. jadi minimal setup move itu adalah 3 gerakan. Nah, menambahkan sedikit tentang konsep dari M2, yaitu posisi Rubik ketika kita melakukan BLD itu tidak akan pernah berubah. Jadi misalnya depan dan atas itu akan sama. Misalnya saya nih ya, depan saya menggunakan warna merah dan atas menggunakan warna kuning, sama seperti Mas Ficak. Nah, selama BLD posisi saya atas kuning dan depan merah ini tidak akan pernah berubah. Mungkin akan berubah, misalnya saya menggunakan suatu algoritma apa yang itu mengubah rotasi, yang akan merotasi Rubik ini misalnya seperti ini. Tapi hanya untuk sementara, yaitu untuk mengeksekusi algoritma itu saja. Setelah itu saya akan kembali lagi seperti ini untuk mengeksekusi algoritma-algoritma yang lainnya. Nah, dengan posisi yang fix ini, posisi yang tetap, teman-teman secara otomatis harus mengetahui di mana sisi warna dari sisi lainnya. Jadi misalnya di sini sisi depan itu adalah merah, sisi atas adalah kuning. Maka sisi belakang saya pasti menjadi warna oranye, sisi kanan menjadi warna hijau, sisi kiri menjadi warna biru. Lihat ya. Belakang oranye, kanan hijau, kiri biru, dan bawah pasti putih. Karena ingat, merah berlawanan dengan oranye, putih berlawanan dengan kuning berlawanan dengan putih, hijau berlawanan dengan biru. Kalau depan merah atas hijau, depan merah atas kuning, kanannya pasti hijau. Seperti itu. Baik, kemudian untuk M2 ini sendiri, saya bisa membagi M2 ini ke dalam 3 kasus utama. Kasus yang pertama itu adalah targetnya itu ada di posisi depan, atas, belakang, dan bawah. Jadi pada kasus ini yaitu piece yang memiliki warna merah, kuning, oranye, dan putih di awalannya. Kemudian kasus kedua adalah piece yang memiliki warna awalan hijau dan biru, yaitu di samping kanan dan samping kiri saya. Serta piece yang terakhir itu adalah piece yang berada di middle layer atau lapisan tengah ini. Kenapa kok middle layer itu ada kasusnya sendiri? Kalau kita nembak ke kuning oranye tinggal M2 ya. Tapi kalau kita mau nembak ke sini gimana? Mau M2 nggak bisa. Setup move-nya nggak ada. Jadi kasusnya nanti akan berbeda. Untuk kasus yang pertama ini sebenarnya sangat mudah. Jadi kita untuk menembaknya hanya menggunakan M2 saja ya. Nah, saya waktu pertama kali belajar M2, ini saya membayangkan M2 ini seperti mesin. Jadi seperti mesin yang ingin memindahkan piece dari sini ke atas sini. Dan di sini ini adalah seperti crane atau seperti mesin yang bisa yang kanan kiri gini dan seperti gini. Dari sini tuh ingin dia bisa melakukan U atau U aksen, tapi nanti dikembalikan lagi ya. Lalu ini juga bisa melakukan B aksen atau B, tapi juga nanti akan dikembalikan lagi. Baik, untuk kasus yang pertama ini, setup move-nya itu untuk posisi depan, posisi belakang, dan posisi bawah itu akan selalu diawali dengan U atau U aksen. Nah, jadi misalnya kita ingin menembak ke posisi merah hijau. Posisi merah hijau kita menggunakan ada di sebelah kanan, sehingga kita akan memindahkan ini ke sebelah kanan, yaitu dengan U. Lalu kita menaikkan posisi merah hijau ini ke atas, lalu kita U aksen.
kelihatan nggak nih teman-teman? Kalau misalnya ini anggap aja nggak ada cornernya ya, cuman nggak ada corner 2 ini, cuman edge ini. Jadi kita naikkan ini terus seperti ini, lalu M2, terus kita kembalikan lagi U, R aksen, O aksen. Misalnya coba cornernya kelupas dulu ya. Nah, anggaplah seperti ini cornernya sudah kelupas, jadi teman-teman harusnya bisa lebih gampang lihatnya. Ini posisi ini kita ingin menaruh piece merah hijau ada di posisi sini. Nah, tadi menggunakan U ya, posisi karena merah hijau ada di posisi depan, jadi kita menggunakan U, terus R, O aksen. Nah, ini kena, jadi cornernya nggak usah dilihat karena kita hanya ingin menembak ke sini. Lalu kita menggunakan M2, setup move-nya, kemudian jangan lupa dikembalikan U, R aksen, O aksen. Nah, kelihatan kan kalau ini tetap di sini. Jadi yang benar-benar kita cari itu cuman piece ini aja. Yang ingin kita tembak piece ini. Lalu misalnya saya ingin menembak mengembalikannya, yaitu sama seperti ini. Kemudian misalnya kita ingin menembak ke biru merah. Biru merah kita karena ada di sebelah kiri, jadi kita perlu menaruh piece ini ke sebelah kiri, yaitu dengan U aksen, kemudian L aksen, U, M2. Jadi M2 ini untuk menembak posisi merah biru ini, M2, kemudian U aksen, L, U. Ya, berpindah. Gitu ya. Nah, kemudian untuk bawah kita juga sama. Nah, kalau bawah, misalnya aku mau menembak ke putih hijau. Karena dia ada di bawah, jadi kita perlu menggunakannya 2 kali. Di sini di sebelah kanan ya, hijau ada di sebelah kanan. Jadi U dulu, kemudian R2 karena 2 kali. Lalu di sini kita M2. Itu, lalu kembalikan U, R2, O aksen. Nah, maka di sini sudah tertukar piece-nya dan ada side effect-nya seperti yang saya sudah jelaskan di sebelumnya. Kalau misalnya kita ingin mengembalikan juga bisa seperti itu. Kalau misalnya sekarang ingin nembak bawah yang sebelah kiri putih biru sama, kita hanya menggantikannya dengan U aksen, lalu menaruh putih ini ke atas yaitu sebanyak 2 kali L2, lalu U, lalu menggunakan M2 untuk menukar piece tersebut. Lalu kita kembalikan setup move-nya yaitu dengan U aksen, L2, U, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingin ke belakang itu masih menggunakan U atau U aksen. Misalnya kita ingin ke oranye hijau yaitu dengan U, R aksen, U aksen, kemudian M2. Lalu jadi karena dia ada di ini ya, kanan ya. Jadi ada di kanan pakai U, kemudian kita ingin meletakkan ini ke sini. Nah, set terus M2. Set seperti itu. Nah, sekarang kalau ingin ke oranye biru yaitu sebelah kirinya, kita cukup menggunakan sama U aksen, L, U, yaitu dengan cara kita ini kayak taruh di kanan dulu, ini terus piece oranye biru kita kesinikan, lalu kita seperti ini, lalu M2, lalu kita kembalikan posisinya, maka oranye biru tertukar dengan putih merah di situ. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ingin menembak ke posisi yang atas? Jadi yang tadi yang bagian depan, belakang, dan bawah itu cukup 3 move saja. Nah, kalau yang atas ini 4 move. 4 move. Kenapa 4 move? Yaitu kita perlu menyembunyikan ini terlebih dahulu. Dengan cara misalnya ini mau nembak ke kuning hijau. Kita perlu R aksen dulu. Soalnya kalau misalnya langsung gini kan nggak bisa. Dia kegeser tuh langsung U atau U aksen. Makanya kita perlu menyembunyikannya dulu dengan misalnya R aksen, lalu kemudian U, R, U aksen. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah ini posisinya kita letakkan dulu di posisi merah hijau, lalu kita kayak menembak ke merah hijau, terus M2. Nah, terus kita kembalikan ke merah hijau, lalu kita kasih R. Kayak gitu. Jadi ini gerakannya. Nah, untuk ke posisi kuning biru juga sama, kita sembunyikan dulu. Jadi kita sembunyikan ke bawah dulu, lalu seperti mau menembak ke merah biru. M2, ke merah biru kembalikan, terus kembalikan R, L, aksen. Seperti itu ya, mudah kan? Nah, gampang loh sebenarnya.
Itu untuk kasus yang pertama. Oke, setelah ini saya pasang lagi counternya. Untuk kasus yang kedua, yaitu kasus yang ada di sebelah kanan dan kiri, yaitu ada di biru dan di hijau dan di warna biru. Nah, kalau menggunakan kasus ini kita pasti menggunakan B aksen atau B, bukan U lagi, tapi B aksen atau B. Meskipun ini B atau B aksen, tapi seringkali saya menggunakan rotasi, yaitu rotasi seperti ini. Lalu kayak sudah seperti ini kita akan mengeksekusinya seperti U. Karena kalau B aksen kayak gini kan kita agak repot ya. Kalau tangan begini terus B aksen, aduh capek. Megangnya nggak enak. Padahal kita biasanya megang kayak ini. Karena lebih cepat pakai U kayak ini. Nah, untuk B atau B aksen, jadi misalnya kita ingin menembak ke posisi hijau kuning, jadi ini karena ada di kanan, kita jadinya di ini kita taruh di sini. Lalu ini kita naikkan R, lalu B, lalu kita menggunakan M2. Kemudian kita undo setupnya, yaitu B aksen, R aksen, dan B. Nah, maka kita bisa lihat kalau hijau kuning sudah tertukar dengan piece putih merah. Jadi perlu diketahui bahwa piece kuning hijau dan hijau kuning ini berbeda. Misalnya ini saya terus nembak ke posisi ke hijau kuning. Nanti di hijau kuning dia nggak akan solve, yaitu kebalik. Dan di sini juga akan terbalik. Jadi tidak sama kuning hijau dan hijau kuning. Ya. Kemudian untuk posisi misalnya hijau merah, ini mirip dengan posisi putih hijau sebetulnya. Kita menggunakan B aksen, lalu R2, lalu B, lalu kita menggunakan M2, lalu undo setup, dan ya kita sudah mendapatkan hijau merah. Sama juga untuk piece hijau putih, O aksen, set, M2, set. Nah, itu sudah mendapatkan hijau putih. Lalu untuk piece hijau oranye, karena dia kalau kita menggunakan B atau B aksen akan terkena dampaknya ya. Jadi sama seperti sebelumnya, sama seperti piece kuning hijau dan kuning biru, kita perlu menyembunyikannya dulu, lalu menggunakan B aksen, lalu R, lalu B. Jadi setupnya ada 4 move. M2, lalu kita undo setup. Nah, dengan itu kita sudah mendapatkan posisi piece hijau oranye. Seperti itu. Sama juga untuk yang kiri, kita hanya mengganti B aksen dengan B. Jadi misalnya seperti ini, itu sudah mendapatkan ini ya, posisi biru kuning. Lalu juga misalnya untuk mendapatkan ini biru putih. Itu biru putih, sudah mendapatkan biru putih di sini. Lalu juga biru merah, tinggal U, L2, U aksen, M2, U, L2, U aksen. Nah, di sini mendapatkan biru merah. Lalu untuk posisi biru oranye ya sama. Kalau saya sih biasanya pakai L aksen sih daripada kalau di sini ya. Jadi gini. Set gitu, lalu M2. Nah, ini juga biasanya pakai itu. Jadi bukan saya sembunyikan kayak gini, karena lebih enak kalau pakai yang ke atas dulu. R misalnya, R, U aksen, R aksen, U, daripada R aksen, U aksen, R aksen, U, karena nggak enak. Set, ini udah kelihatan ya, ada biru oranye. Nah, itu untuk dua kasus yang pertama. Sekarang kita ke kasus yang ketiga. Nah, kasus yang ketiga ini adalah kasus yang ada di tengah. Ini sudah menggunakan murni algoritma. Kalau kita hitung, berarti ini ada 6 piece, 6 target. Yang pertama adalah ini, kuning oranye, lalu yang kedua oranye kuning, lalu kuning merah, lalu merah kuning, kemudian putih oranye dan oranye putih. Jadi ada 6. Nah, untuk algoritma yang pertama, yang untuk menembak ke kuning oranye, gampang, tinggal pakai M2. Nah, jadi ini ketukar, ini side effect-nya. Kalau ingin menembak ke posisi oranye kuning, dulu saya pakai algoritma, tapi jujur saya sendiri sudah lupa algoritmanya apa. Ya, kalau menembak ke oranye kuning nanti akan seperti ini. Jadi kita menaruh ini ke posisi merah hijau dulu. Misalnya seperti ini. Lalu saya menembak ke posisi hijau merah. Ini sebenarnya sangat tricky.
bisa dibilang juga sebagai freestyle M2, tapi ini menurut saya lebih cepat karena lebih user friendly, lebih enak juga di tangan. Jadi nanti U, R aksen, U aksen, kemudian ini seperti menembak ke posisi hijau merah. Set. Lalu kita kembalikan M2. Ya, posisinya tadi kan sudah di M2 ya sebelumnya. Nah, jadi di sini saya mendapatkan kuning, misalnya nih ya, mendapatkan oranye kuning, lalu ingin menembak ke sini. Jadi di sini saya meletakkan posisi kuning oranye, yaitu di posisi merah hijau. Tapi jangan langsung ditembak M2 karena ini kena ini. Lalu kita menembak ke posisi hijau merah. M2 set. Lalu jangan lupa di undo setup. Nah, itu untuk 1 2. Nah, sekarang untuk kuning merah. Untuk kuning merah algoritmanya yaitu U2 M aksen, U2 M aksen, U2 M aksen, U2 M aksen. Nah, loh kok ini nggak jadi? Iya, karena jadinya ada di belakang. Jadi putih, secara teknis putih merah ini sudah tertukar dengan kuning merah, dan ada side effect yaitu ini dua center ini dan ini tentunya. Misalnya sekarang saya ingin menembak ke kuning oranye, sini ya, tinggal menggunakan M2, maka saya kuning merah sudah ada di posisi kuning oranye dan kuning oranye ada di posisi buffer, yaitu di putih merah ini. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau ingin menembak ke posisi putih oranye, yaitu menggunakan algoritma sebaliknya, M aksen U2, M aksen U2. Simple ya. Nah, misalnya di sini saya mendapatkan posisi putih oranye, maka saya menggunakan M aksen gitu, M aksen gitu. Lalu kemudian saya mendapatkan kuning hijau, tinggal saya tembak ke kuning hijau, maka solve. Nah, sekarang saya ingin menembak ke posisi merah kuning. Nah, untuk ini algoritmanya adalah F E R U R aksen, E aksen, R U aksen, R aksen, F M2, F aksen tadi ya, F aksen M2. Jadi bisa dilihat kalau ini piece putih merah sudah tertukar dengan piece merah kuning, ini ya, putih merah ada di posisi merah kuning. Kalau misalnya M2-nya aku hilangin kan ini putih merah ada di sini. Oke, sekarang kalau kita mau ke piece oranye putih, jadi ini yang kasus agak panjang, algoritmanya itu ada di merah kuning sama oranye putih. Kalau ke piece oranye putih, kita algo sebaliknya, yaitu algonya adalah M2 F R U R aksen, E R U aksen, R aksen, E aksen, F aksen. Nah, kalau kita lihat putih oranye harusnya ada di sini ya, putih oranye yang di center putih oranye. Nah, ini putih, sedang putih oranye sudah ada di sini, yaitu dengan posisi oranye putih. Jadi secara teknis oranye putih itu sudah tertukar dengan warna putih merah. Putih merah di sini harus jadi oranye putih. Itu dia algoritmanya. Baik, ada satu hal lagi yang perlu dipahami untuk menyelesaikan middle layer ini, bahwa di middle layer ini itu ada kasus ganjil dan genap. Maksudnya bagaimana? Jadi tadi di awal saya sudah menjelaskan, ketika kita melakukan M2 itu ada side effect-nya, yaitu senternya terbalik. Nah, ketika senternya terbalik itu nggak apa-apa, karena side effect itu akan kembali lagi ketika kita melakukan M2 sekali lagi. Kalau kita nembaknya ganjil, misalnya cuma 1 kali, 3 kali, 5 kali, itu akan ada side effect yang tersisa. Nah, kalau kita menembaknya genap, misalnya 2 kali, 4 kali, 6 kali, dan seterusnya, maka tidak akan ada side effect yang ada. Nah, untuk ganjil genap ini, posisi ganjil genap, ketika ada side effect yang ada seperti ini, itu untuk middle layer, kita melakukan algoritma yang sebaliknya. Jadi misalnya, ketika ada posisi seperti ini, kita ingin menembak ke posisi putih oranye. Tapi karena di sini ada side effect, jadi kita menargetkannya ke posisi merah kuning. Karena posisi putih oranye ada di sini. Putih oranye harusnya ada di sini ya. Putih oranye, tapi di sini posisinya adalah di posisi merah kuning. Sehingga kita melakukan bukan lagi dengan MU2 MU2, tapi menggunakan U2 M aksen, U2 M aksen. Seperti itu. Sama juga seperti untuk posisi kuning merah yang ketika sedang ada side effect-nya.
Kita bukan lagi menggunakan U2M aksen, U2M aksen, tapi kita menggunakan MU2, MU2. Nah, kemudian kalau untuk menembak ke sini misalnya di sini kita mendapatkan posisi ini, merah kuning untuk menembak ke. Nah, harusnya kan kita menembak ke sini. Tapi kalau kita menembak ke sini pakai algo merah kuning, maka kita akan menembak ke posisi oranye putih. Kenapa? Karena oranye putih yang ada di atas. Nah, jadi kita harus menembak ke posisi oranye putih yang ada di sini. Jadi menggunakan M2, F, R, O, R aksen, E, R seperti ini. Nah, kita menggunakan algoritma yang sebaliknya. Sama juga seperti kita mendapatkan oranye putih dengan ada set efeknya. Kita menembak ke posisi sini. F, E, untuk seperti itu. Jadi algoritmanya kita balik, kita tukar. Kasus spesial ini hanya berlaku untuk piece yang ada di sini, merah kuning maupun kuning merah, serta putih oranye maupun oranye putih. Jadi untuk kuning oranye atau oranye kuning itu tidak terpengaruh sama sekali. Jadi mau ganjil mau genap itu akan tetap seperti itu. Baik, kemudian kita akan menggunakan contoh kasus. Untuk contoh kasus, silahkan menggunakan scramble di bawah ini. Baik, silahkan gunakan scramble tadi dengan posisi hijau di depan dan putih di atas seperti scramble pada umumnya. Lalu sekarang kita langsung menggeser cube kita ke posisi merah di depan, kuning di atas. Saya akan membimbing Anda untuk menyelesaikan rubik ini. Baik, di sini ada oranye kuning. Kita langsung nembak saja ke oranye kuning. Lalu mendapatkan biru putih di sini. Nah, kalau kita lihat ini kuning oranye dan biru putih sudah jadi ya. Lalu mendapatkan merah hijau ke sana. Lalu mendapatkan kuning hijau. Ini kuning hijau tadi. Lalu setelah itu kita mendapatkan merah kuning. Ini dengan posisi bukan special case ya. Nah, lalu kita mendapatkan buffer piece. Jadi di sini ketika kita mendapatkan buffer piece, ini kan ada di tempatnya nih. Putih merah kan adalah buffer piece kita. Jadi kita harus memulai lagi dari awal untuk menembak. Kita harus menembak ke piece yang masih belum selesai, yang masih belum jadi. Boleh ditembak kemana saja, yang penting itu masih belum jadi. Nah, ini kan udah jadi. Ini udah jadi juga. Nah, ini belum jadi. Kita tembak ke situ aja. Nah, terus ini tembak ke putih oranye. Lalu kemudian kita tembak ke oranye hijau. Kalau seperti ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu menembak ke kuning biru lalu menembak ke biru kuning. Nah, tapi kalau seperti ini akan agak lama. Kita harus menembak dua kali. Kalau mau algoritma yang lebih cepat, teman-teman bisa menggunakan algo monoflip. Nah, ini langsung di sini aja misalnya ya. Yaitu dengan algoritma seperti ini. Saya memiliki dua algoritma. Ini algoritma saya yang pertama. M aksen U sebanyak 4 kali. Lalu U2. M aksen U kan 4 kali. Lalu U. Kemudian sebanyak 4 kali lagi. Tapi tanpa U yang terakhirnya. Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Atau algoritma yang kedua, kita menggunakan M aksen U sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu U2. Kemudian M sebanyak 3 kali. Lalu U2. Ini terbalik juga ya. Tinggal pilih mau yang mana yang lebih enak. Baik, ini untuk example solve yang pertama. Kita ke example solve yang kedua. Baiklah, ini scramble yang kedua dengan hijau di depan dan putih di atas. Lalu kita memindahkan posisi ke merah di depan dan kuning di atas. Nah, pertama-tama kita mendapatkan hijau oranye. Kita tembak dulu hijau oranye.
lalu mendapatkan biru merah, kemudian mendapatkan merah hijau, lalu mendapatkan putih biru, lalu mendapatkan hijau putih. Nah, kemudian oranye biru di sini. Nah, ini lalu mendapatkan kuning, mendapatkan merah kuning, lalu mendapatkan kuning oranye, kemudian mendapatkan kuning biru, lalu mendapatkan hijau kuning, lalu terakhir mendapatkan putih oranye. Nah, ini sebenarnya sudah solve, tapi masih ada side effect yang terjadi di sini. Nah, ini berarti kita terkena parity. Wah, parity, apa itu parity? Jadi parity ini kalau di BLDM2 itu ketika edge-nya ganjil. Jadi masih ada side effect yang tersisa. Nah, kenapa kok bisa ganjil? Karena cornernya juga ganjil. Jadi cornernya misalnya 7, edge-nya juga 7. Kalau dijumlahkan 14 tuh, jadinya genap. Jadi corner dan edge ini kalau dijumlahkan harus genap. Nah, sekarang untuk parity M2 kita cukup menggunakan U aksen F2 U M2, kemudian U aksen F2 U. Baru kita melanjutkan ke corner piece. Nah, untuk corner piece nanti di video setelah ini, bukan di video ini. Baik, kita langsung saja ke scramble yang nomor 3 untuk melihat example solve yang berikutnya. Baiklah, untuk scramble masih sama seperti sebelumnya, menggunakan hijau di depan dan putih di atas. Lalu kita pindah ke posisi merah di depan dan kuning di atas. Pertama-tama kita mendapatkan biru merah, lalu kita mendapatkan oranye hijau ada di belakang ya posisinya, lalu mendapatkan hijau putih, lalu mendapatkan oranye kuning. Nah, ini meskipun ada side effect tapi tidak perlu kita ini ya. Lalu mendapatkan biru putih, lalu biru kuning. Nah, ini lalu ke sini, lalu mendapatkan ini kuning, mendapatkan merah hijau, lalu oranye biru, lalu mendapatkan kuning hijau. Nah, ini ada monoflip, kita selesaikan dulu monoflipnya. Nah, dan sudah jadi. Nah, cukup cepat ya untuk menyelesaikan M2 ini edge-nya. Jadi memang ini salah satu metode yang cukup sering digunakan oleh semua cuber yang melakukan BLD. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi tentang breaking into new cycle. Jadi ketika teman-teman mendapatkan posisi buffer piece, maka teman-teman harus breaking into menembak buffer piece ini ke siklus yang baru. Jadi misalnya seperti ini posisi rubiknya. Oke, posisi rubiknya seperti ini. Nah, pertama-tama kita harus menyelesaikan ini dulu, biru kuning. Lalu kita ke oranye hijau. Nah, di sini kebetulan piece-nya langsung jadi buffer piece-nya. Tapi di sini posisi-posisi yang lainnya itu belum selesai. Nah, sehingga kita harus menembak piece ini ke piece manapun yang masih belum jadi. Misalnya ke sini bisa, sini bisa, sini bisa, sini bisa. Terserah mau kemanapun, yang penting piece yang masih belum jadi. Misalnya saya di sini mau menembak ke kuning merah. Nah, setelah itu saya mendapatkan kuning merah ya, menembak ke biru merah tadi untuk mendapatkan piece kuning merah. Nah, lalu di sini tadi ingat, di sini saya mendapatkan posisi genap, yaitu dimana saya harus menembak ini ke belakang, bukan ke atas. Jadi bukan ke kuning merah tapi ke putih oranye. Nah, lalu saya mendapatkan putih oranye lagi. Ini kan jadi ya, putih oranye. Lalu saya menembakkan ke sini putih biru, lalu mendapatkan ini seperti PLLU sebenarnya. Ini menggunakan M2 saja. Lalu ke sini terakhirnya. Nah, ketika breaking into new cycle nanti akhirnya kita akan kembali lagi untuk menembak posisi biru merah
Tadi kan saya terakhir sudah menembak biru merah, dan sebelumnya saya menembak ke biru merah, dan akhirnya saya akan mendapatkan posisi biru merah lagi. Seperti itu. Nah, itu untuk breaking into new cycle. Kemudian untuk monoflip, nah misalnya saya mendapatkan monoflip seperti ini. Kalau monoflip kan hanya membalikan ini ke ini dan ini secara sejajar ya. Nah, terus kalau seperti ini bagaimana? Nah, kalau seperti ini tinggal kita setup ke posisi seperti ini saja, kita buat sejajar. Bisa juga sebetulnya kalau mau kayak gini, cuman kan agak repot tuh. Ya, nah gini aja, terus kita rotasi dikit. Terus kita tinggal accent. Seperti itu. Nah, kalau ada di sini bagaimana? Ada dua cara. Kalau di belakang seperti ini. Cara yang pertama itu kita menggunakan satu move saja setupnya, yaitu di sini, lalu kita rotasi, kemudian monoflip seperti itu. Atau cara yang kedua, kita menggunakan R accent U, intinya meletakkan ini ke posisi di depan atas, UF atau FU seperti ini, lalu kemudian menggunakan monoflip. Enak yang mana? Sebenarnya sama saja. Kalau dari sisi tidak perlu menggunakan rotasi, lebih enak pakai seperti ini. Tapi kalau lebih dari move seperti ini, sama saja sih sebenarnya. Ya, silahkan teman-teman memilih yang mana yang lebih enak. Seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu tutorial M2H dari Sandy Style tutorial yang pertama ini. Jadi ini videonya sangat panjang karena memang M2H ini perlu dijelaskan cukup panjang. Video berikutnya akan menjelaskan tentang old movement untuk cornernya, serta nanti juga parity. Parity tadi masih belum. Parity yang edge M2H ini masih belum selesai karena tadi ya contoh scramble yang kedua itu ada parity. Jadi nanti di video berikutnya juga akan dibahas lebih dalam lagi karena parity ini juga harus dijelaskan bersama dengan corner untuk BLD. Jadi kalau misalnya saya belum menjelaskan parity di corner, maka saya belum bisa menjelaskan parity di edge. Sorry kalau memang harus dibagi dua part karena ini sangat panjang. Jadi ya sembari menunggu upload Sandy yang berikutnya, teman-teman juga bisa berlatih untuk M2, dilancarkan lagi. Saya ngacak-ngacak, ini diacak-acak. Terus habis diacak-acak, cornernya dijadiin dulu. Kenapa cornernya dijadiin? Jadi supaya teman-teman bisa melihat apakah teman-teman sudah melakukan setup move yang benar atau belum. Teman-teman nanti misalnya ya kalau udah corner dijadiin nggak apa-apa, nggak usah di track dulu pakai scramble yang gimana. Jadi untuk nge-track apakah cornernya sudah benar atau belum posisinya. Kalau belum benar nanti pasti misalnya kayak gini terus yang salah setup. Nah ini pasti nggak jadi nih, kan udah nggak jadi. Nah berarti ada yang salah setup. Teman-teman bisa latihan dulu seperti itu. Baik, untuk Sandy Style tutorial yang pertama sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tunggu. Sambil menunggu teman-teman juga bisa menonton video-video yang ada di sini. And yeah, thank you for watching and bye-bye. Dengan algo ini. Salah. Gimana tadi? Ini aja udah lupa. Oh iya, bagus set. Bagus set. Kacau. Kalau nggak salah kayak gini. Nah ini algoritmanya panjang. Ya dan salah.